Halo Sobat Otomotif, kalian masih ingat dengan momen legendaris yang satu ini? Mari kita mengulik kembali sejarah paling kontroversial dalam dunia MotoGP. Insiden Sepang 2015 antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Nah, menurut kalian sendiri, siapakah yang sebenarnya bersalah dalam insiden ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, mari kita bahas. Sebelum insiden di lap ke-7 itu terjadi, tensi di lintasan sebenarnya sudah sangat panas. Hanya dalam beberapa lap saja, Rossi dan Marquez sudah saling salip menyalip sebanyak belasan kali secara agresif. Secara teknis balap, aksi saling otot ini membuat catatan waktu mereka melambat dan justru menguntungkan Jorge Lorenzo yang semakin menjauh di posisi depan. Sekarang, mari kita bedah secara teknis lewat simulasi ini. Kita mulai dari pergerakan Valentino Rossi. Di tikungan 14, yang merupakan tikungan kanan yang tajam, Rossi melakukan manuver yang tidak biasa. Alih-alih mengambil racing line yang normal untuk segera menikung, Rossi justru sengaja menegakkan motornya, melambat secara tidak wajar, dan mengarahkan jalurnya melebar keluar untuk memojokkan Marquez. Secara regulasi race direction, sengaja mengubah racing line untuk menghalangi atau memojokkan pembalap lain adalah sebuah pelanggaran tertulis. Namun di sisi lain, mari kita lihat pergerakan Marc Marquez dari sudut simulasi ini. Ketika Rossi melebar dan melambat, Marquez sebenarnya memiliki ruang dan waktu sepersekian detik untuk ikut melambat atau menegakkan motornya demi menghindari kontak. Tetapi, Marquez memilih untuk tetap komit masuk ke tikungan dengan sudut kemiringan yang ekstrim di ruang yang sudah sangat sempit. Akibatnya, bagian motor atau helm Marquez menyentuh kaki Rossi terlebih dahulu, sebelum akhirnya terjadi gerakan refleks dari Rossi yang terlihat seperti menendang, hingga membuat Marquez terjatuh. Lantas, apa keputusan resminya? Pasca balapan, Race Direction memeriksa semua data telemetri dan rekaman video. Hasilnya, Rossi dinyatakan bersalah secara regulasi karena melakukan manuver ilegal yang menyebabkan pembalap lain celaka, sehingga ia dijatuhi penalti 3 poin. Namun, direktur balap saat itu juga menyatakan fakta bahwa gaya balap Marquez hari itu memang sengaja melakukan provokasi untuk merusak ritme balap Rossi, meskipun tindakan Marquez tersebut tidak melanggar pasal regulasi tertulis apapun. Kesimpulannya, insiden Sepang 2015 adalah akibat dari benturan ego dua pembalap hebat. Secara hukum balap yang tertulis, Rossi bersalah atas manuvernya. Namun, secara sportivitas, provokasi dari Marquez juga menjadi pemicu utama di balik rusaknya balapan hari itu. Nah, setelah melihat bedah teknis lewat simulasi tadi, bagaimana opini kalian sekarang? Yuk berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk konten edukasi otomotif selanjutnya. Sampai jumpa!